cita-cita lah. Wah, Sudah punya tersulut gitu istilah ya. suruh. Manuk dengan cita-cita keluar, terutama untuk keluar dari Membalong, artinya merantau ya. Ya, untuk menimba ilmu lah sekarang ya, untuk menimba ilmu karena media sosial itu sudah terbuka, mereka juga mau sekolah jurusan apapun sudah tersedia di media sosial. Jadi mereka sudah macam-macam jurusan-jurusan yang diambil. Iya. Kalau Tapi masih berkutat biasanya di dunia pendidikan lah. iya. Patokan itu dari menimba ilmu, berarti ai nok lah ditimbak nih harus dimasuk ke dalam wadah gitu. Nah, kira-kira wadah itu ada di luar, apa ada di balik kampung baru dapat wadah itu. Wadah Sebagian besar. amalkan ilmu itu. Sebagian besar balik kampung. Sebagian besar balik kampung. Termasuk putra di bawah kami itu adalah yang membangun perkebunan kelapa sawit, perkebunan yang muda-muda sekarang yang kayak yang baru-baru pinang gitu kan. Kemudian hutan kemasyarakatan, kemudian dunia pariwisata itu yang mutiara pesisir. Nah itu termasuk itu yang rusak ya. anak-anak yang baru-baru gitu kan. Bang Ayen ya gitu ya. Bang Ayen, Bang Mesra tuh itu yang mereka sudah di awal-awal kebangkitan media sosial kan begitu kan. Oh, tercerahkan untuk membangun pariwisata, terutama di pantai Mutiara ya. Mutiara. Termotivasi sebetulnya itu adalah sebagian besar itu tanah-tanah itu tanah-tanah leluhur. Oh. Tanah-tanah leluhur selama ini cuman tidur tidak dimanfaatkan. Setelah dengan munculnya booming pariwisata Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung, mereka ada inspirasi, membuat inspirasi, dibantu oleh media komunikasi, mereka menjualnya melalui media. Trik untuk itu ada keuntungan bagi mereka. Mereka menyediakan bahan baku itu berdasarkan pesanan. Artinya di sini mereka tidak takut akan rugi barang itu busuk atau tidak laku. Jadi kalau tidak ada pesanan mereka tidak menyiapkan bahan baku. Jadi penting banget nama media sosial itu supaya mereka mendapatkan kepastian usaha. Ini kan sifatnya internasional ya. Akhirnya mereka juga dikenal di seluruh dunia lah kalau dunia. Karena boleh kita katakan seperti itu. Karena kemarin terakhir itu mereka termasuk di dalam 100 besar kalau nggak salah ya. Destinasi itu. Oh, dalam anugerah desa wisata. Iya. Yang itu. Karena mereka selalu mengeser-ngeser itu gitu kan. Iya. Setiap orang datang dilihat di sana. Di pariwisata di samping ekonomis, budayanya diangkat. Itu. Nah, kalau melihat dari geliat yang ada muncul sekarang ini, karena motivasi untuk memanfaatkan lahan tidu jadi berkembang dan ada nilai tambah, atau karena memang lah terkonsep bahwa Membalong nih akan di master plan ya atau rencana induknya itu mengarah kepada pariwisata. Belum. Jadi mereka masih memapankan itu, walaupun informasi itu sudah ada, tapi ada tren, bukan ada tren, kelihatannya ada hambatan-hambatan sumber wisata yang di sana itu dikuasai oleh para pemodal. Bukan pemodal, namanya itu cukong. Jadi itu dikuasai tapi tidak dibangun. Jadi memang mereka sebenarnya sebagai alat dagang gitu ya, tanah-tanah di sana itu sebagai alat dagang, bukan alat produksi. Alat produksi. Akhirnya masyarakat sendiri yang membuat usaha-usaha sendiri, termasuk dulu almarhum Hamidin yang di Padangkandis itu. Sementara Padangkandis sudah habis tanahnya dijual kepada cukong-cukong. Akhirnya kemudian anaknya Pak Uni siapa Bu Rut sama Ibu yang sudah meninggal Bu Ram, beliau membangun restoran di Teluk Gembira. Itu sendiri. Banyak rusak, ada namanya Pak Agus itu orang luar, tapi beliau juga turut mengembangkan di Padangkandis. Dan ada
Kalau Tanjung Rusak ini sebenarnya apalah andalan orang-orang kampung sana? Usahanya Hasil laut. hasil laut ya. Tapi katanya dengar-dengar ada no rajin berai teluk, bukan pedagang-pedagang kecil lah, pedagang keliling gitu. Oh, itu memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Karena orang di sana banyak yang berkebun, dan di kebunnya itu selalu ada ayam kampung. Selalu Selalu ada ayam kampung. Di rumah pun juga selalu ada ayam kampung. Nah, telurnya itulah yang dikumpulkan dijual. ke Tanjung. Jadi tradisi beternak ayam itu lah lama ke orang? Sudah turun temurun lah itu. Oh lah Nggak tahu turun dari temurun. kapan itu sudah mulai. Artinya paling tidak ada 3 generasi lah ya. Lebih. Lebih. Jadi mungkin itu kesadaran bahwa pada saat tertentu pekerjaan utama ini, terutama nelayan ini tidak menghasilkan. Artinya mungkin karena iklim, karena cuaca yang bagus, tidak bagus, mereka mengandalkan cadangan lah gitu. Itu kira-kira. Iya. Jadi kalau dulu orang sana tuh selalu nanam padi, namanya padi gogo kan, padi ladang. Nah itu adalah untuk persediaan pangan, makan. Di samping padi, mereka selalu nanam singkong. Namanya singkong, kalau orang kampung singkong palingkang, binggale palingkang namanya. Itu adalah diambil tepungnya, tidak dimakan singkongnya. Direndam, dicincang-cincang, direndam, baru diambil, dibuat tepung. Sekarang nah, dulu. Oh, Itulah yang dijadikan pangan selain beras. Ada yang limping, ada yang aro namanya kan. Ada yang itu dari singkong itu namanya singkong. Itu singkong beracun itu sebetulnya, tapi karena kita buang, kita rendam, hilang diracunnya. Nggak bisa dimakan langsung, pahit itu. Itu dapat air usaha gitu, siapa jadi itu sudah turun temurun itu. Oh, itu mungkin dari zaman Jepang ya. Zaman Jepang itu kan susah makan itu. Itulah pelariannya makan singkong. Oh, lama-lama untuk bertahan hidup tuh dijadikan komoditas untuk meningkatkan hidup. Iya, untuk meningkatkan hidup. Oh. Kalau laut biasanya untuk zaman dulu belum juga ekonomis, hanya untuk sendiri laut sendiri. Iya, untuk namanya siro kan. Oh, siro belum ada pukat segala macam. Siro itu hanya untuk diri sendiri, keluarga dan sekitarnya. Pak Ipul, dengar-dengar Isa ke orang Mambalong itu ke haji dari hasil siro. Enggak. Dari Isa Tapi dari hasil bagan. Oh, Karena dari tapi hasil itu sudah bagan. belakangan. Bagan itu ikannya sudah dibawa ke Jakarta. Ini Itu tahun 80-an sudah. Ini ada pengaruhnya dengan pasar gitu ya. Pasar ya. Karena Seliuk ini Seliuk Mambalong umumnya berada di wilayah selatan, maka dia lebih dekat ke Jakarta ya. Jakarta. Jadi penghasil ikan itu adalah Tanjung Rusak, Tanjung Binga. Seliuk adalah penghasil kopra. Jadi sama-sama tiga wilayah itu adalah bersama-sama membawa hasilnya ke Jakarta. Jadi kapal itu dari Tanjung Binga sehingga di Seliuk atau ke Tanjung Rusak, baru ke Jakarta. Sama dari Tanjung Binga juga bawa ikan, dari Seliuk bawa kopra, kelapa. Jadi muatan itu tidak kosong. Tidak suah kosong. Kapal itu kapal kecil, bukan kapal kayak di Tanjung Pandan. Pakai layar kan? Pakai mesin sudah. Oh lah pakai mesin. Kalau pakai layar kayu. Ada isa tapi. Kayu masuk Cirebon. Oh. Jadi kayu itu dulu di Belitung namanya kayu lok. Iya. Kayu dolok, kayu bulat. Itu ukurannya Kasau kalau kita nyebut ya. Kasau yang ukurannya kecil, kasau. Yang sedang itu 67. Yang besar itu 10-10 namanya. 8-10. 8 ujungnya, 10 pungkirnya kan. Tapi bulat ya? Bulat ya. Itu untuk membuat rumah di Jawa. Rumah. Karena lebih murah daripada kayu masak yang dari kayu masak itu kayu olahan yang dari Kalimantan. Kita jauh lebih murah. Tapi sama tahannya. Nah, dulu hidup dari sana lah. Orang tiap pagi nebang kayu sampai siang. Itu lah dapat lah kayu itu berapa batang misalnya. Kemudian kasau kan misalnya sampai 100 batang surang-surang nebang. Karena banyak kayunya kan. Kayu kan banyak.
Nah, kata orang hasil tebang itu bukan hasil tebang, penebangan kayu itu akan merusak hutan. Iya. Sebetulnya enggak. Kayu yang sebatang kita tebang jadi 4 batang deh. Oh, karena sifat tanah, batang-batang no ada di Belitung nih, Pulau Belitung nih, dia akan membuat tumbuh tanaman baru. Tanaman baru. Dari batang itulah, dari batang itu. Dari puncaknya itu, dari dasarnya itu. Selain orang untuk dikirim ke Cirebon keluar, ada ke kayu itu dimanfaatkan orang-orang yang rusak. Misalnya orang Belitung, orang Belitung. Orang Belitung itu enggak untuk buat rumah. Untuk balok. Dulu balok pakai kapak lagi buatnya. Oh, ditara gitu kan. Ditara. Buat balok untuk buat rumah. Rata-rata rumah dari kayu dan sirap atapnya kan. Zaman itu kan. Kemudian sirap itu mod sendiri Mod sendiri. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.